Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Yusta pimpin ya dari sini berdoanya. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini Pak Yusta akan memberikan pelajaran tema 5, yaitu tentang ekosistem. Tapi sebelum masuk ke materi, Pak Yusta akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu untuk menggolongkan jenis-jenis ekosistem. Untuk tujuan yang kedua, siswa mampu untuk menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam tentang ekosistem, Pak Yusta akan memberikan penjelasan atau pengertian tentang ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang tak terpisahkan dengan lingkungan. Dari situ kalian pasti sudah punya gambaran apa itu tentang ekosistem. Selanjutnya Pak Yusta akan menjelaskan tentang pembagian ekosistem dibagi menjadi beberapa jenis. Dari ekosistem alam dan buatan yang Pak Yusta jelaskan tadi, di sini Pak Yusta juga akan menjelaskan lebih mendalam. Kita jabarkan lagi tentang ekosistem alam. Ekosistem alam dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem daratan. Di sini Pak Yusta akan menjelaskan contoh dari ekosistem air, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Sedangkan ekosistem darat, contohnya adalah hutan hujan tropis, sabana, gurun, dan lain sebagainya. Dari ekosistem air yang Pak Yusta sampaikan tadi, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contohnya yaitu ekosistem danau, kolam, dan ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem air asin itu sendiri contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem air laut. Sedangkan ekosistem darat yang Pak Yusta sebutkan tadi seperti sabana, gurun, dan lain sebagainya, di sini Pak Yusta akan menjelaskan pengertian ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Sedangkan untuk gurun, ekosistem gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Dari ekosistem darat yang Pak Yusta sampaikan tadi, selanjutnya kita bisa mengelompokkan hewan yang hidup di dalamnya. Yang pertama terlebih dahulu kita bahas masuk di ekosistem darat yang Pak Yusta berikan contohnya tadi ya. Untuk yang pertama yaitu yang hidup di hutan hujan tropis, yaitu hewan yang hidup di sana kita kelompokkan yaitu kera, burung, badak, dan harimau. Sedangkan untuk hewan yang hidup di sabana adalah hewan yang hidup di sana itu adalah serangga dan hewan mamalia seperti zebra dan singa. Sedangkan untuk hewan yang hidup di gurun, Pak Yusta kelompokkan yaitu seperti semut, ular, kadal, kalajengking, dan hewan malam lainnya. Dari ketiga contoh yang Pak Yusta sebut tadi, kita bisa mengelompokkan hewan-hewan mana saja yang bisa hidup di hutan hujan tropis, hewan yang hidup di sabana, dan hewan yang hidup di gurun. Dari hewan-hewan yang Pak Yusta sebutkan yang hidup di hutan hujan tropis, di sabana, dan di gurun tadi, di sini Pak Yusta akan mengelompokkan hewan-hewan tersebut menurut makanannya. Kita kelompokkan itu ada 3 kelompok, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora.
apa itu karnivora, apa itu herbivora, dan omnivora Pak Yusta jelaskan lebih detail. Itu menurut makanannya. Siapa yang tahu dengan pengertian dari karnivora? Ya, Pak Yusta jelaskan dulu yang pertama anak-anaknya. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contoh dari hewan karnivora tersebut apa saja anak-anak? Siapa yang tahu? Ya betul, yaitu kucing, singa, harimau, dan sebagainya. Intinya hewan-hewan yang memakan daging. Sedangkan kita masuk di kelas kedua yaitu herbivora. Herbivora tersebut terdiri adalah hewan pemakan tumbuhan. Ingat-ingat ya, herba adalah pemakan tumbuhan yang ada di sekitar kalian tentunya. Hewan apa saja anak-anak? Contoh hewan herbivora. Ya betul sekali, kambing, sapi, dan kelinci. Itu adalah hewan yang kita kelompokkan pada herbivora. Sedangkan yang ketiga pengelompokannya adalah apa anak-anak? Yaitu omnivora. Pengertian dari hewan omnivora tersebut yaitu pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Artinya ya di sini adalah hewan pemakan segalanya. Contoh hewan pemakan segalanya adalah ya betul sekali tikus, apalagi beruang dan babi. Itu penjelasan tentang klasifikasi atau penggolongan hewan menurut makanannya. Dari pembelajaran yang Pak Yusta sampaikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan anak-anak bahwasanya pembelajaran tadi tentang ekosistem. Ekosistem tadi sudah dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Selanjutnya kita juga bisa mengelompokkan hewan menurut makanannya, seperti kita kelompokkan hewan yang masuk karnivora, hewan yang masuk herbivora, dan hewan yang masuk dalam omnivora. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini Pak Yusta akhiri. Semoga bisa memberi manfaat kepada adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.